Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Keberhasilan pembelajaran di kelas dapat dicapai jika guru dapat menyampaikan materi dengan tuntas sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. Anak dipaksa untuk memahami suatu materi pelajaran tanpa memperhatikan karakteristik anak yang berbeda-beda, sehingga motivasi belajarnya rendah. Pembelajaran di kelas mengutamakan ketercapaian kriteria ketuntasan minimal. Guru merasa bangga dan senang ketika dapat mengantarkan peserta didiknya mendapat nilai yang mencapai KKM. Peserta didik dijadikan sebagai objek pembelajaran. Guru terbius dalam ego yang begitu besar kepada peserta didik sehingga menjadikan peserta didik sebagai objek yang senantiasa dituntut untuk berprestasi. Peserta didik yang meraih ranking 10 besar dianggap sebagai anak-anak pintar dan selebihnya adalah anak-anak yang tidak pintar atau bodoh. Dalam hal ini ada pengkastaan peserta didik berdasarkan nilai rapot yang diperolehnya. Pembelajaran masih teacher-centered. Pembelajaran masih didominasi oleh guru. Masih menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa anak bukanlah robot, tetapi pribadi yang unik. Anak bukanlah objek berwujud benda mati yang bisa diarahkan sesuka hati. Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki kebutuhan serta kemampuan yang berbeda-beda. Tentu tidak fair jika kita menempatkan anak dalam sebuah kasta berdasarkan nilai rapot yang diperolehnya. Guru harus menjadikan anak didik sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Mereka tidak boleh dipaksa untuk mengikuti keinginan gurunya. Sebaliknya, gurulah yang seharusnya dapat memahami kebutuhan para muridnya. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut para muridnya untuk mau mengikuti keinginan gurunya, tetapi harus memberikan tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak dan kodrat sang anak. Menuntun untuk menjadi lebih baik, memupuk setiap kompetensi yang mereka miliki, mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pembelajaran, tetapi guru harus berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik tersebut secara optimal. Sebagai guru tidak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan membimbing anak belajar saja, tetapi harus mampu berbagi kebahagiaan dengan anak didiknya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan segera di kelas sehingga tercipta kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak atau student center, terutama pemilihan strategi atau metode pembelajaran yang mempertimbangkan kebahagiaan anak,
bukan semata untuk menuntaskan program pembelajaran saja. Pendidikan yang berhamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Kemudian menerapkan sistem AMOM, yaitu membimbing, mengarahkan, menggali potensi anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka tumbuh dan berkembang dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bisa memperbaiki yang kurang baik dan meningkatkan yang sudah baik agar lebih baik lagi. Mengutamakan budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara cipta, kognitif anak, karsa, afektif anak sehingga menciptakan karya atau yang disebut psikomotor. Menerapkan konsep merdeka belajar dalam arti menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Anak tidak boleh dipaksa karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk berubah memang pekerjaan berat, pekerjaan yang harus dilakukan oleh yang memiliki sikap profesionalitas, dan pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Majada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Mari kita pahami Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berdasarkan ayat tersebut, maka saya berkeyakinan bahwa sebagus apapun teori atau ilmu pengetahuan yang kita peroleh, sebaik apapun dukungan yang kita dapatkan, kalau dirinya sendiri tidak mau berubah, semua itu tidak akan berdampak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.